Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pekan ke-11 ya. Jadi hari ini kita telah memasuki pekan ke-11 perkuliahan listrik magnet. Jadi sejauh ini kita telah membahas tentang potensial vektor magnet. Mungkin banyak di antara kalian yang masih bingung ya, bagaimana cara kita nantinya, atau mungkin masih bingung bagaimana makna fisis dari potensial vektor magnet ya. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya, pada pertemuan kali ini kita akan coba untuk membahas lebih banyak soal-soal ya terkait potensial vektor magnet ya. Jadi satu pertemuan kita fokus untuk latihan ya, biar pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang medan magnet dalam bahan. Oke, jadi begini. Oke, kita bahas sebelumnya sudah membahas tentang ini ya, potensial vektor magnet dari solenoida. Nah, di sini kita sudah membuktikan bahwasanya di luar solenoida seharusnya medan magnetnya bernilai 0. Namun ternyata potensial vektor di luar solenoida itu mempunyai nilai, ya. Sama dengan potensial listrik, ya. Kita kemarin sudah sempat bahas potensial listrik di suatu daerah itu 0, maka belum tentu potensialnya bernilai 0, ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas contoh soal yang lain. Bagaimana mencari ya vektor potensial dari kawat panjang. Ya, kawat panjang di sini artinya kawatnya tak hingga ya, yang dialiri arus listrik ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas ya bagaimana formulasi dari vektor potensial ya. Oke, kita review sedikit. Kita sudah dapat bahwasanya saya punya B itu sama dengan ya rotasi A ya, dan kita kemarin juga sudah selesaikan bagaimana saya punya mu 0 per 4pi gitu ya di sini ya. Oke, yang ini ya, kalau kita punya, karena ini kawat berarti kita ambil yang elemen kawat aja ya. Oke, berarti saya punya mu 0 I atau integral I per R dl aksen gitu ya, dimana R di sini adalah jarak dari titik yang ingin kita tinjau. Oke, jadi ada dua cara dalam penyelesaian vektor potensial ini. Oke, saya akan coba menjabarkan kedua cara tersebut. Nanti tergantung kalian ya, lebih mudah menggunakan yang mana. Dan ya lihat aja nanti ya, kita lihat ya. Oke, saya buat ini cara pertama ya. Oke, kita ambil cara pertama. Oke. Nah, kita ambil kawat, kita punya kawat. Oke, lalu kita ambil tadi ini kawatnya panjangnya tak hingga ya. Maka kita ambil elemen Oke, kita ambil yang warna merah ya. Kita ambil seumpamanya elemen panjang kawatnya ini ya. Ini adalah elemen DL-nya ya. DL aksennya ya, dimana DL aksennya di sini adalah sama dengan, kalau kita buat ini adalah kesumbu X seumpamanya, jadi ini X ya, seumpamanya ini Y gitu ya, maka kita punya DL aksen DX ya. Oke, dan ini adalah jarak antara elemen DL aksen ke P. Kita ambil jaraknya adalah R sambung ini ya. Oke, nah untuk mendapatkan ini jadinya, oke, lalu kita ambil ini seumpamanya adalah jarak dari titik ini ke sini adalah X ya. Oke, cara pertama tadi kita masukkan ke rumus vektor potensial atau potensial vektor ini ya. Oke, kita punya A sama dengan ya mu 0 ya. Oke, berarti I-nya bisa kita keluarkan per 4pi integral seper R ya, dimana R di sini adalah akar X kuadrat plus R kuadrat ya. Kita punya di sini, atau ini kita buat ke arah sumbu Y aja ya. Oke, boleh deh R aja. Oke, berarti 1 per akar ya X kuadrat plus Y kuadrat tadi di elemen DX ya. Ini berarti ke arah X topi ya, kalau kita buat vektornya X topi.
Sehingga kita punya mu 0 I per 4pi, ya, ini X topi, integralnya, ya. Nah, di sini kita mengintegralkan dari mana? Ya, dari minus tak hingga ke tak hingga. Karena tadi kita ambil dari sini, dari minus tak hingga ke positif tak hingga. Maka integral dari elemen ini ya. Oke. Berarti sisanya adalah integral terhadap X ya. Oke, jadi kita dapat ln X per bukan. Oh ya, ln X tambah akar X kuadrat plus, ini kok R ya. Sorry, ini. Oke, tadi adalah X kuadrat plus R kuadrat ya. R kuadrat tadi. Oke, R kuadrat ya. Oke, batas integrasinya dari minus tak hingga ke tak hingga. Ya, jadi di sini kita mendapat integral tak wajar ya, yang mana kalau nanti kita cek, ya silahkan nanti di Vismat sudah pernah dibahas ya bagaimana cara ngecek konvergen atau divergen dari integral tak wajar ya. Maka nanti di sini kita akan dapatkan bahwasanya integralnya merupakan integralnya di sini menjadi divergen, sehingga batas dari ini ya bisa kita ambil batas integralnya itu dari minus tak hingga ke 0 dan dari 0 ke tak hingga ya. Nah, nanti ya kita akan dapatkan bahwasanya integralnya kita ambil yang dari 0 ke tak hingga aja, nanti dikali 2 kan karena dia nanti adalah divergen ya. Oke, ini matematisnya. Silakan dicek nanti ya, buka lagi catatan fisika matematikanya ya. Mu 0 I per 4pi, sehingga jika kita ambil dari 0 ke tak hingga ya, maka kita punya di sini 0, atau di sini tak hingga dan 0 ya. Jika 0 di sini berarti dia akar R kuadrat ya, sisa R ya. Maka kita dapat nanti di sini adalah ln R minus ya, minus ln R ke arah X topi ya, ke arah X topi. Oke, nah untuk ngecek ini, untuk ngecek apakah potensialnya ini benar, potensial vektornya itu benar, sebenarnya gampang ya. Ngeceknya adalah dengan cara kita masukkan ke sini. Ya, oke. Cek ya, kita cek. Cek apakah A benar. Oke, mari kita cek. Kita punya B itu sama dengan rotasi A ya. B sama dengan rotasi A. Ya. Dimana medan magnet untuk kawat yang ya, kawat kemarin kita sudah dapatkan fungsinya adalah ke arah V-topi ya. Maka nanti rotasinya ini juga kita ambil adalah ke arah V-topi ya. Maka koordinat yang bisa kita gunakan di sini adalah koordinat silinder ya, koordinat silindernya. Maka kita ambil untuk rotasi silinder terhadap arah V-topinya aja, karena tadi hanya V-topi, kita dapatkan do AR per do Z dikurang di sini kita buat X ya, X-topi ya. Oke, nggak ada masalah ya. Kita buat aja nanti ini ke arah Z-topi ya, masalah. Untuk sesuai dengan koordinat silinder kita ya, karena kalau kita buat X-topi nanti tidak ada di silinder kita. Kita ambil Z-topi ya. Ini tadi adalah minus ya. Oke. Tadi kita ambil Z-topi aja ya. Kita ambil Z ya, sehingga di sini Z kuadrat ya. Z ya. Oke. Lalu kita punya di sini do AZ per do R ya, ke arah V-topi ya. Oke. Kita lihat di sini ya. Karena di sini hanya merupakan fungsi Z ya, di sini ya, ke arah Z-topi, dan searahnya Z-topi, tapi di sini fungsinya adalah fungsi R ya, maka kita punya minus do per do R gitu ya. Oke, langsung kita buatkan aja ya. Mu 0 I per 4pi
ln R ya, ke arah Fitopia ini ya. Oke. Nah, berarti kita punya di sini apa? Turunan dari ln R ya. Oke, sorry, sepertinya ada yang salah tadi di potensialnya. Oke. Oh ya, di sini ya, karena tadi kita double dia ya, jadi 0 ke tak hingga, ya maka ada, jadi nanti kita akan dapat ln 2 ln R ya, 2 ln R, maka 2-nya ada di sini ya. Nah, kita bisa buat menjadi di sini 2pi ya. Oke. 2pi ya, ini juga menjadi 2pi. Oke. Maka hasil akhirnya menjadi turunan ln R ya, berarti seper R ya. Berarti kita punya tadi A-nya adalah minus ya, ada minusnya di sini, maka kita punya di sini minus jadi positif ya. Positif mu 0 I per 2V R ke arah Fitopi. Jadi di sini perhatikan medan magnet oleh kawat yang panjangnya tak hingga adalah ini ya, sesuai dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Berarti di sini terbukti bahwasanya solusi ini ada minusnya, benar ya. Solusi dari potensial vektor kita. Nah, tadi ini adalah cara pertama. Sekarang kita coba selesaikan dia dengan menggunakan cara kedua. Cara kedua tadi apa? B sama dengan rotasi A. Apa konsekuensi dari cara kedua ini? Syaratnya adalah kita harus mengetahui ya nilai medan magnetnya. Ya. Ini syaratnya. Oke, karena ini kasusnya adalah kawat panjang tak hingga, maka kita gampang ya. Gampang untuk mencari nilai medan magnetnya, yaitu dengan menggunakan ya loop ampere ya. Dengan panjang ini adalah R ya. Maka kita punya integral B.dl sama dengan mu 0 I enclose-nya ya. Ini tadi ke sana, maka kita punya B 2pi R sama dengan mu 0 I ya. Maka kita punya B sama dengan mu 0 I per 2V R. Ingat arahnya adalah ke arah Fitopi ya. Arah medan magnetnya. Oke, nah sama dengan yang tadi tentunya ya. Jadi kita sudah dapat ini tadi syaratnya, kita harus mengetahui nilai medan magnet ya. Sehingga untuk mendapatkan nilai ini rotasi A-nya, kita masukkan B sama dengan rotasi A ya. Jadi kita punya mu 0 I per 2VR ya, ini adalah ke arah Fitopi. Nah, perhatikan di sini bahwasanya rotasi A, karena ini adalah ke arah Fitopi, maka saya ambil rotasi. Ingat, ini kita menggunakan koordinat silinder ya. Maka kita gunakan do AR per do Z dikurang do AZ per do R ke arah ya. Ini tadi berarti kita ambil yang arah Fitopinya ya. Oke. Oke. Nah, do AR per do Z-nya, per do Z di sini tidak ada. Maka kita ambil mu 0 I per 2VR ya, ini ke arah Fitopi tadi ya. Oke. So ini Fitopinya tidak usah kita tulis lagi ya, karena dia sudah sama-sama ke arah Fitopi. Maka saya punya minus do AZ per do R ya, karena dia merupakan fungsi R di sini. Maka di sini menjadi atau langsung sudah mungkin sudah turunan total ya, karena di sana hanya terhadap fungsi R ya. Maka saya punya minus DAZ atau DAZ ya. DA, kita lihat apakah benar nanti A-nya merupakan fungsi Z ya, mu 0 I per 2V integral seper R dr ya, karena nanti kita integralkan. Kalau saya punya AZ sama dengan mu 0, oh ya ini ada minus ya, maka kita punya minus di sini.
minus mu 0 I per 2V ln R ya, tambah konstanta ya nantinya. Intinya perhatikan di sini ke arah Z topi ya, maka di sini kita dapatkan bahwasanya ternyata potensial atau vektor potensial kita dari medan magnet dari kawat yang sangat panjang ini, kita dapatkan ini ya, minus mu 0 I per 2Pi ln R. Sedangkan tadi di sini kita dapatkan sama ya, ke arah Z topi. Ya. Karena itu bisa kita buat jadi ini langsung A vektornya seperti ini. Ya. Dengan arahnya adalah ke arah Z topi, berarti ke arah kanan ya, atau ke arah kiri nantinya ya. Oke, nah ini dua cara ya. Dua cara yang bisa kalian lakukan untuk menyelesaikan atau untuk mencari vektor potensial. Ada cara ketiga sebenarnya dengan cara yang sebelumnya kita sudah kerjakan. Ini untuk solenoida tahingga ya. Jadi untuk hal-hal untuk bidang-bidang yang tahingga atau bisa memenuhi hukum Ampere sebenarnya cukup mudah jadinya ya. Oke. Ya. Nah, cara ketiganya adalah seperti ini ya. Kita gunakan integral A.dl, di mana A itu A.dl ya. Oke, lalu kita ambil dengan menggunakan teorema Stokes, rotasi A, dA ya. Kita dapatkan nanti seperti ini ya. Ada tiga cara. Tergantung kalian sebenarnya dan nanti tergantung kondisi. Kapan kita akan menggunakan cara pertama, cara kedua, atau cara ketiga. Saya sebutin. Begini. Untuk kasus panjangnya tak hingga atau hukum Ampere bisa kita gunakan, maka akan lebih mudah kalau seandainya kalian menggunakan cara kedua. Dengan catatan kalian nantinya ya kalaupun di ujian ya, itu biasanya disebutkan rotasi A terhadap kalau semuanya kita gunakan koordinat silinder, koordinat pola ya. Namun kalau seandainya ya kasusnya ini adalah panjangnya berhingga atau kawatnya pendek, maka mau tidak mau kalian cara paling gampang adalah menggunakan ini. Menggunakan cara yang pertama. Kenapa? Karena kalau kalian menggunakan cara yang kedua, kalian harus mencari medan magnet terlebih dahulu. Ya, di situ yang tantangannya di situ. Kalau kalian mau menggunakan cara yang kedua. Oke? Nah, sekarang saya meminta kalian untuk, kita sudah membahas ya medan atau vektor potensial vektor pada kawat yang panjangnya tak hingga. Sekarang coba kerjakan bagaimana mencari potensial vektor pada kawat pendek ya. Oke, karena tadi ya ini sudah hampir 15 menit, waktu sudah 18 menit, saya akan berikan waktu setengah jam bagi kalian mengerjakan soal ini ya. Nanti setengah jam kemudian kalian akan nonton solusinya ya. Oke, silahkan dikerjakan terlebih dahulu.